Zaman dahulu, di kerajaan Parahyangan, hiduplah seorang putri yang amat sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi amat sangat gemar menenun. Suatu hari, pada saat ia sedang menenun, badannya dalam keadaan lemah dan lesu. Beberapa kali benang pintalannya pun jatuh. Saat yang kesekian kalinya, Dayang Sumbi pun mulai merasa kesal. Lalu ia berkata, "Barang siapa yang mengambilkan benang pintalan itu untukku, jika ia seorang laki-laki, akan aku jadikan ia suami. Dan jika ia seorang perempuan, akan aku jadikan ia saudari." Tak berselang lama, benang pintalan itu pun ada yang mengambilkan. Namun ternyata yang mengambilkan benang tersebut adalah si Tumang, anjing kesayangan kerajaan. Si Tumang, anjing yang sangat pintar itu, ternyata adalah titisan dari dewa yang dikutuk. Pada saat malam bulan purnama, si Tumang bisa berubah seperti manusia biasa. Si Tumang pun akhirnya menikah dengan Dayang Sumbi. Lalu mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Ia sangat gemar memanah. Ia pun sangat gemar berburu. Dayang Sumbi suatu hari menyuruh Sang Kuryang untuk pergi berburu ke hutan mencari hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ke hutan ditemani si Tumang. Sesampainya di hutan, Sang Kuryang tidak menemukan rusa satupun. Sampai hari menjelang sore, Sang Kuryang putus asa dan berniat untuk pulang. Namun ternyata tanpa disengaja Sang Kuryang melihat seekor rusa. Dengan cepat ia tarik busur panahnya lalu ia lepaskan. Namun ternyata tanpa disengaja busur panah itu mengenai si Tumang. Si Tumang ambruk seketika. Setelah si Tumang menghembuskan napas terakhirnya, Sang Kuryang pun mengambil hati si Tumang untuk ia serahkan kepada ibunya. Setelah sampai di rumah, Sang Kuryang memberikan hati itu, lalu langsung dimasak oleh Dayang Sumbi dengan hati yang gembira. Setelah selesai memakan hati si Tumang, Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sang Kuryang, "Sang Kuryang, dari tadi ibu tidak melihat si Tumang. Kemana si Tumang perginya? Bukankah tadi pergi bersamamu ke hutan?" Sang Kuryang sangat was-was. Ia ketakutan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu ia pun berbohong bahwa ia tidak melihat si Tumang dan tidak pergi bersama si Tumang. Dayang Sumbi merasa heran. Ia pun terus bertanya dan terus memaksa Sang Kuryang untuk menjawab. Sang Kuryang pun akhirnya jujur dan berkata pada Dayang Sumbi, "Ibunda, tolong maafkan aku. Hati yang kau makan itu adalah hati si Tumang. Aku tidak sengaja memanahnya, Ibunda." Dayang Sumbi amat sangat murka. Ia pun memarahi Sang Kuryang. "Sang Kuryang, kamu sangat keterlaluan. Si Tumang itu ayahmu." Sambil berteriak, Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang dengan sendok masak yang ia gunakan. Kepala Sang Kuryang langsung berdarah. Dayang Sumbi pun mengusir Sang Kuryang dari rumah. Sang Kuryang pun
pergi meninggalkan rumah itu. Bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang pergi berkelana dari satu desa ke desa lainnya. Ia tumbuh menjadi sosok pria dewasa yang perkasa dan sangat sakti. Kesaktiannya diturunkan dari ayahnya, yaitu si Tumang. Pada suatu hari, Sang Kuryang bertekad untuk pergi ke desa tempat ia tinggal dulu semasa kecil. Di sana, ia mengganti namanya menjadi Jaka. Ia pun bertemu dengan seorang gadis yang cantik di desa tersebut. Dan ternyata gadis itu adalah Dayang Sumbi. Namun, Sang Kuryang tidak mengetahuinya karena Dayang Sumbi masih terlihat sangat awet muda. Dayang Sumbi juga merubah namanya menjadi Nyai Larasati. Dayang Sumbi memang diberi kecantikan yang abadi oleh para dewa. Tanpa saling mengetahui jati diri satu sama lain, mereka pun akhirnya kenal dan saling jatuh cinta. Bahkan Sang Kuryang berniat menikahi Dayang Sumbi. Suatu hari, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi bertanya, "Kekasihku Jaka, bekas luka apakah yang ada di kepalamu?" Jaka pun menjelaskan bahwa bekas luka itu adalah bekas luka ia semasa kecil saat dipukul ibunya. Dayang Sumbi amat sangat kaget. Ia pun berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa menikah dengan Jaka. Jaka tetap bersikeras untuk menikah dengan Dayang Sumbi. "Nyai, kamu jangan banyak beralasan. Bagaimanapun, aku akan tetap menikah denganmu." Dayang Sumbi tidak kehilangan akal. Ia pun berkata kepada Jaka atau Sang Kuryang itu, "Jaka, jika kau tetap bersikeras ingin menikah denganku, ada syarat yang harus kau lakukan." "Apa itu, Nyai?" jawab Jaka. "Kau harus membuatkan aku sebuah bendungan dan kapal yang amat sangat besar untuk kita nanti berlayar di atas bendungan." "Permintaan yang mudah, Nyai. Aku akan mengabulkannya." "Tidak semudah itu, Jaka. Kau harus melakukan itu dalam waktu 1 malam." Sang Kuryang pun merasa terkejut. Namun, karena kesaktiannya, ia segera menyanggupi keinginan Dayang Sumbi. "Tidak apa-apa, Nyai. Nanti malam akan langsung aku kerjakan." Malam harinya, Sang Kuryang dengan ditemani para jin mulai membendung sebuah sungai. Batu-batu besar ia susun dengan rapi untuk membendungnya. Setelah selesai membendung, ia pun menebang pohon paling besar di sana untuk dijadikannya perahu. Perahu pun mulai dibuat dan hampir selesai. Dayang Sumbi melihat dari kejauhan pun mulai was-was. Sebentar lagi Sang Kuryang akan berhasil dengan syaratnya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa, "Ya dewa, sebentar lagi Sang Kuryang akan berhasil. Apa yang harus aku lakukan, dewa? Aku mohon, semoga matahari terbit lebih awal." Dewa pun mengabulkan keinginan Dayang Sumbi. Diterbitkannya matahari lebih awal. Ayam-ayam mulai berkokok. Para jin merasa ketakutan lalu pergi lenyap dari sana. Sang Kuryang merasa sangat marah. Padahal sebentar lagi pekerjaannya akan selesai.
Dayang Sumbi pun datang ke hadapan Sang Kuryang dan berkata, "Jaka, waktumu sudah habis. Itu artinya kau tidak bisa menikahi aku." Sang Kuryang tidak terima. Ia amat sangat marah dan berkata bahwa Dayang Sumbi itu telah licik. Sang Kuryang pun menendang perahu itu dengan keras hingga terbalik. Perahu yang terbalik itu hingga sekarang dinamai Gunung Tangkuban Perahu.